Halo khalayak ramai, kami akan melanjutkan pembacaan transkrip persidangan Mahmilub dengan agenda mendengarkan keterangan saksi pertama, yaitu mantan Mayor Udara Gatot Sukrisno pada tanggal 24 Februari 1966. Dengan terdakwa mantan Letnan Kolonel Untung, pemimpin gerakan 30 September 1965. Perlu dicatat bahwa channel ini hanya menghadirkan konten yang bersumber dari dokumen dan hasil penelitian oleh lembaga atau tokoh terdahulu. Kami tidak menghadirkan teori apapun dalam konten ini. Diharapkan penikmat video ini juga memeriksa dari sumber lain sebagai pembanding. Gatot adalah komandan dari Komando Cadangan Tempur G30S di Lubang Buaya yang bernama Pasukan Gatot Kaca Pringgondani. Dia bertugas juga menerima para jenderal yang diculik sebelumnya. Gatot dihadirkan di sidang keempat pada 24 Februari 1966 mulai pukul 19. Gatot akan memaparkan kondisi di Lubang Buaya pada saat tragedi G30S. Saya akan menanyakan beberapa hal. Apakah tugas saudara dalam gerakan 30 September dan tugas itu diberikan oleh siapa? Kami mendapat tugas dari ex-Mayor Udara Sujono dalam kedudukannya sebagai anggota Senko, sebagai Komandan Komando Cadangan Tempur yang berada di Pasar Rebo Lubang Buaya. Apa tugas saudara di dalam rangka persiapan di basis Pringgondani? Kami hanya melaksanakan tugas jika ada perintah dari Pak Sujono. Perintah-perintah apa yang diberikan saudara Sujono pada waktu itu? Perintah-perintah waktu itu diantaranya ialah mengenai persiapan-persiapan pembuatan tanda-tanda pengenal. Kemudian mengambil senjata. Selanjutnya dapat perintah untuk melaksanakan, membereskan para jenderal itu. Dalam rangka pemberesan para jenderal itu, perintah apa lagi yang dikeluarkan oleh saudara Sujono? Kami kurang ingat. Siapa yang ditugaskan membuat lubang itu? Dan bagaimana menurut pendengaran saudara untuk apa lubang itu? Siapa yang ditugaskan membuat lubang itu? Dan bagaimana menurut pendengaran saudara untuk apa lubang itu? Kalau tidak salah adalah Sersan Mayor Udara Kasman. Dan menurut perkiraan kami waktu itu adalah untuk penempatan senjata berat. Dan kami sendiri belum pernah melihat lubang-lubang itu. Siapa yang menerima para jenderal itu di Lubang Buaya? Siapa yang menyerahkannya dan selanjutnya bagaimana? Yang menerima para jenderal itu di Lubang Buaya adalah kami sendiri. Dan yang menyerahkannya adalah Dul Arif. Pada waktu itu kami melihat sudah ada yang ditidurkan, yang menurut penglihatan saya adalah almarhum Jenderal Ahmad Yani, almarhum Jenderal Panjaitan, dan Jenderal Haryono, yang lainnya ditempatkan di satu ruangan rumah. 3 jenderal itu tiba di Halim sudah dalam keadaan gugur, tapi yang lainnya masih dalam keadaan segar bugar, dan belum ada tanda-tanda penganiayaan. Tetapi beliau-beliau itu diikat. Kemudian setelah saudara menerima para jenderal itu, baik yang telah gugur maupun yang masih segar bugar, apakah tindakan saudara selanjutnya? Dul Arif memaksa meminta saya supaya segera dibereskan. Saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Kemudian saya menulis surat kepada Mas Yono, yang disampaikan per kurir yang bunyinya ialah, bagaimana mengenai para jenderal yang sudah ada di Lubang Buaya, terutama yang masih hidup. Oleh karena waktu itu kami dalam keadaan gugup, maka kami suruhkan kurir untuk membawa surat sampai kedua kali untuk minta keputusan Mas Yono, yang pada waktu itu berada di Penas. Lagi pula oleh karena saudara Dul Arif waktu itu mengulangi lagi permintaannya, memaksa-maksa dan membentak-bentak, maka kami jawab kami belum mengerti bagaimana saya harus berbuat, karena ketentuan harus datang dari Mas Yono, yang saya sendiri pada waktu itu tidak atau belum tahu apa ketentuannya. Kemudian ada orang datang membawa balasan yang ditulis di balik surat kami, yang mana maksudnya supaya para jenderal itu diselesaikan, dibereskan, artinya ditembak mati. Kemudian karena saya sendiri tidak mempunyai niat semacam itu, maka hal itu tidak dapat kami lakukan sendiri, maka kami perintahkan kepada Sersan Mayor Marsudi, anak buah langsung dari Mayor Sujono, untuk melaksanakan perintah dari Mayor Sujono itu. Saya perintahkan kepada Sersan Mayor Marsudi dengan mengatakan, ini adalah perintah dari Mayor Sujono untuk menyelesaikan para jenderal itu. Sesudah itu saya tinggalkan.
Pada saat kami meninggalkan saudara Marsudi untuk menuju ke tempat kami, semula di rumah saudara Haryono, saudara Marsudi dengan seorang anggota pemuda rakyat yang bernama Ian sudah menembak salah seorang yang, kalau tak salah beliau itu adalah almarhum Jenderal Suprapto. Pada waktu dilakukan penembakan oleh saudara Marsudi, apakah benar dikelilingi oleh pemuda rakyat dan gerwani? Kami kurang memperhatikan. Tetapi memang saya mendengar teriakan-teriakan antara lain dari pemuda rakyat dan gerwani. Coba terangkan tentang pembagian pasukan dalam tugas itu dan siapa yang memimpin masing-masing pasukan. Soal pembagian pasukan sepanjang pengetahuan kami, kalau tidak salah diatur dan diurus oleh saudara Saleh yang nama aslinya itu ialah Suradi. Menurut laporan dari Pak Yono, yaitu komandan daripada sektor-sektor, juga komandan pasukan Bima Sakti, dengan orang-orang yang dipilihnya sendiri, jadi kami tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya. Begitu pula pasukan Pasopati dipimpin oleh Dul Arif, sedangkan pasukan Gatot Koco dipimpin oleh saya sendiri. Pasukan itu terdiri dari para siswa, daripada campuran dari pemuda rakyat, dari BTI, dari gerwani, dan beberapa yang bersifat perseorangan, yaitu dari golongan nasional dan agama, tetapi sebagian besar terdiri dari ormas-ormas PKI. Setelah para jenderal gugur dan dibunuh di lubang buaya, siapakah yang memasukkan ke dalam sumur dan bagaimana cara memasukkannya? Kami dalam hal ini tidak mengetahui, hanya terima laporan bahwa para pelatih sudah melaksanakan tugas mereka, yaitu bahwa para jenderal itu sudah dikubur dan sudah ditutup. Video selanjutnya akan menghadirkan saksi kedua di persidangan Mahmilub. Jangan lupa untuk like dan share video ini untuk terus mendapatkan informasi menarik seputar sejarah dan inspirasi. Sampai jumpa pada video berikutnya.